Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldi Detektif Al. Dan di video kali ini gue mau ngomongin tentang perjalanan seorang pria yang terkenal sekali, penyanyi yang ngetop banget dengan suara yang benar-benar memang beda dari yang lain ya. Punya nada tinggi yang khas banget. Dan pokoknya kalau ngeliat dia zaman dulu tuh rasanya mungkin tidak pernah kebayang kalau ini orang bisa sampai kayak sekarang. Yang banyak orang anggap itu dia satanik juga ya. Banyak dikulas sama Instagramer spiritual gitu kan. Dan tentunya menimbulkan satanic panic lagi di masa-masa sekarang seperti yang udah gue sempat bahas di video tahun lalu. Dan betul sekali, seperti yang kalian sudah bisa lihat di judul dan di thumbnail, seorang tokoh yang mau gue bahas di video kali ini adalah Sam Smith ya. Laki yang dulunya normal penampilannya, punya suara bagus, walaupun kalau suara bagus sebenarnya sampai sekarang juga bagus ya, karena lagu Badi Dam Dam Ciki Dedi Dam itu kan bagus ya. Tapi intinya sekarang itu yang memang menjadi masalah adalah penampakan orang ini secara fashion itu memang agaknya sudah tidak masuk akal buat kita-kita yang mungkin tinggal di Indonesia, mungkin cukup konservatif, mungkin jarang ngomong here's the final look gitu maksud gue ya. Maybe gitu kan. Tapi karena kalau kita ngomongin Sam Smith, yang bisa gue katakan adalah ini orang memang sudah aneh banget dari mulai mempublikasi diri yang pronounce-nya adalah they them karena doi ini udah non-binary. Terus kalau ngomongin live performance-nya juga ini orang udah aneh banget, kayak mau bikin scene hell on earth gitu kan dengan penyembahannya. Nah tapi ya, seperti yang kita semua lihat di berita di minggu kemarin itu kan beberapa titik di Jakarta tuh terendam banjir. Bahkan rumah gue sendiri kalau dilewatin mobil masuk dapur karena hujannya deras banget ya. Terus panas, terus hujan deras lagi, terus panas lagi gitu kan kayak dikerjain. Bahkan nih daerah Jakarta Utara ya di Sunter ya, sampai anak-anak kantor gue yang lagi naik Grab aja sampai kena banjir lu bayangin. Akses ke rumah gue banjir, akses ke kantor gue banjir, mobil gue aja kemasukan banjir gitu. Jadi memang lagi tidak enak sekali untuk buat kesehatan khususnya. Tapi memang gak cuma masalah kesehatan secara kebugaran doang yang memang beresiko dalam cuaca seperti ini ya. Tapi di cuaca seperti ini juga muka kita harus dijaga kebersihannya. Apalagi kalau kayak gua yang sehari-hari cukup mobile pergi sana sini buat jadi striker di Madrid ya kan, atau buat meeting keluar gitu. Makanya ya gua selalu jaga kebersihan muka gua pakai G2G micellar water yang gampang dibawa kemana-mana ya, dan bisa dijadikan pengganti cuci muka konvensional. Karena memang G2G micellar water ini water base yang ringan, bikin segar, bisa mengangkat debu dengan mudah. Cuman pakai 2 kapas doang aja nih, gua bersihin muka gua ya. Jadi tinggal kita gini-gini nih, gitu kan, ya kan? Nih langsung kita lap. Udah gitu juga kalian tidak perlu bilas ya, karena feelingnya tidak lengket sama sekali di kulit ya. Dan semua kotoran itu sudah keangkat semua guys ya. Nih kalian lihat sendiri, awalnya kan gua kelihatan agak dekil ya, kayak abis main layangan gitu kan di siang hari ya. Dan ini lu lihat kotorannya keangkat semua guys, ya kan. Jadi awalnya muka gua nggak kelihatan kotor-kotor amat, tapi ternyata kotoran yang keangkat kapas ini dengan G2G micellar water ini sangat banyak gitu. Makanya kata siapa ya kalau micellar water itu cuma dipakai buat cewek-cewek bersihin makeup doang. Nih buktinya ya, laki yang sangat jantan seperti saya ini juga tetap butuh. Apalagi kalau kalian mobile dan sering keluar rumah buat ketemu orang, kan harus tetap kelihatan segar dan bersih gitu ya. Dan ini satu gentong segede gini ya, juga harganya cuma 40 ribuan aja. Ya kali kalian tidak mencoba gitu ya, muka bersih dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang kaum mageran buat cuci muka, langsung aja kalian cek keranjang di kiri bawah layar kalian dan check out di sana guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Sam Smith ya. Ini Fisherdom yang satu ini memang ada aja kelakuannya. Kalau kita ngomongin dari sisi fashion, dari sisi lirik lagu, dan dari sisi pronounce-nya dia yang adalah they them. Jadi mereka plural gitu ya. Jadi kalau ngomong nelayan itu namanya Fisherdom ya, bukan fisherman. Kalau memang si nelayan ini bilang bahwa dia they them. Bahkan mungkin di kedepannya kita akan ketemu bad them, super them, and them ya kan. Nggak tahu ya. I do love No. fishing. Yeah. Yes, I do. What? Yeah, I'd love to be a fisher them. What, like a fly fisherman? I'd be any type of fisher them. Nah oke, kalau kita ngomongin seorang Sam Smith, kayaknya nama Sam Smith sendiri udah bisa dianggap sebagai fenomena sendiri. Karena kalau ngomongin Sam Smith, dia itu sangat membuka mata gue kalau ternyata ada artis yang bisa sebegini revolusioner perubahannya. Karena seperti yang udah berulang kali gue bilang tentang Sam Smith di beberapa video gue, kalau dia ini dulunya biasa aja, nyanyi aja, dandanannya juga laki,
sekarang malah jadi Body Damdam sama Body Shop ya. Ini kalau dulu tuh mungkin bisa dikatakan kayak Tulusnya Indonesia gitu ya. Mirip karena perawakannya gitu ya. Makanya dengan adanya Body Damdam sama Body Shop yang dilakuin sama Sam Smith di 2 tahun terakhir ini, akhirnya mulai ada yang merasa bahwa muncul lagi nih era Satanic Panic di masa-masa sekarang. Yang salah satunya adalah Sam Smith dengan perubahan drastisnya ini untuk mendoktrinasi soal satanik ke publik. Karena kalau ngomongin Satanic Panic dari tahun 2000-an ke bawah juga kan sebenarnya udah bisa dilihat kalau udah banyak banget artis-artis atau musisi yang gaya tampil, lirik lagunya dan juga art-artnya itu memang mengarah ke yang serem-serem alias bertemakan satanisme atau antitesis dari Tuhan itu sendiri. Kayak salah satu contoh yang paling ngeri itu mungkin bisa kita lihat ke tahun 80-an akhir waktu Madonna itu masih ngetop-ngetopnya di industri musik Hollywood. Dengan lagu-lagunya yang ngetop, dengan world tour-nya yang gila-gilaan dan mecahin rekor juga. Madonna yang punya banyak penggemar dan bisa bikin banyak orang happy itu juga ternyata membuat banyak orang gak suka sama sekali sama dia. Dan bahkan mengecam dan memboikot dia. Karena memang di tahun 80-an akhir, Madonna itu sempat bikin geger dunia dengan lagu Like a Prayer yang punya video klip super gila. Dengan scene dia yang lagi menyaksikan seorang wanita kulit putih yang lagi disikat sama sekumpulan pria kulit putih. Tapi yang ceritanya dijadikan tersangka itu malah seorang pria kulit hitam yang jadi korban salah tangkapnya. Nah, di sini nih mungkin masih normal kalau kita lihat. Mungkin mempresentasikan betapa orang kulit hitam itu dikambing hitamkan sama orang-orang kulit putih di Amerika alias white supremacist. Tapi scene setelah itulah yang memang akhirnya jadi meledak banget. Karena di sana itu terlihat bahwa Madonna tuh masuk ke gereja, dicium keningnya sama seorang santo berkulit hitam, terus dia joget-joget di depan salib-salib yang terbakar. Dan udah jelas kalau buat umat Kristen ataupun Katolik kita memang tidak menyembah salib. Tapi salib itu jadi satu lambang yang mencerminkan pengorbanan. Mencerminkan harus hidup sesuai dengan ajaran yang benar. Dan pokoknya lambang kesucian sebagai orang Kristen lah bisa dibilang. Makanya tidak heran akhirnya kalau pada waktu itu Madonna ini sempat diboikot sama berbagai kelompok umat Kristen termasuk tentunya dari Vatikan juga. Lu bayangin Vatikan itu sampai menyarankan umat Katolik dunia untuk ngeboikot lagu Like a Prayer yang memang saat itu dipakai sama Pepsi untuk ada di campaign iklan mereka. Bahkan kalau ngomongin Vatikan di saat itu, Paus Yohanes Paulus II itu sampai meminta para fans Madonna yang dari Italia untuk tidak mensupport Madonna lagi. Walaupun ya tetap aja memang jadi top of the chart juga itu lagu Like a Prayer di masa itu. Dan kalau itu semua ada di akhir tahun 80-an dengan segala kekisruhan yang bikin seorang Paus Yohanes sampai turun tangan, gimana dengan keadaan di tahun-tahun sekarang yang semua itu udah segalanya tuh terbuka, lebih open-minded, semuanya sudah masuk internet juga, konten-konten juga udah susah banget untuk difilter, gimana gitu kan cara filternya juga, ya jelas, udah jelas sebenarnya akhirnya Satanic Panic dan kayak gini-gini tuh kontennya pasti masih ada. Dan salah satu dengkotnya adalah orang yang ada jadi memang inti dari pembahasan video ini. Bukan gua tentunya, yaitu adalah Sam Smith. Karena siapa yang nyangka kalau Sam Smith dengan lagu-lagu dan bakat nyanyinya yang menurut gua sebegitu OP-nya di awal dia debut pada saat itu, tiba-tiba jadi ogoh-ogoh kayak sekarang dengan segala keanehannya ini. Kalau kita ngomongin Sam Smith yang dulu, kita harus balik dulu ke tahun 2012, waktu dia mulai dikenal di Inggris dengan lagu Latch. Terus 2 tahun kemudian di tahun 2014, dia udah mulai mendunia dengan lagu legendaris dia yang bukan lain adalah Stay With Me. Dan di masa itu bisa dibilang Sam Smith juga masih keren-kerennya dengan setelan khasnya dia, antara pakai jaket kulit dan kaos atau pakai jas selayaknya pria dewasa pada umumnya. Dan secara persona di publik juga dia sebenarnya cukup rileks, cukup santai, cukup cool aja gitu liatnya. Kalem aja gitu liatnya. Bahkan kalau ngomongin prestasinya cuma 3 tahun setelah dia debut, di tahun 2015 itu dia udah menangin sampai 4 penghargaan di Grammy Awards yang ke-57. Dari mulai Best New Artist, Record of the Year dengan lagu Stay With Me, terus ada Song of the Year dengan lagu Stay With Me juga, dan juga Best Pop Vocal Album dengan album In the Lonely Hour. Yang salah satu single di dalamnya adalah Stay With Me juga. Ini Stay With Me itu lebih bagus sih menurut gue sekarang ya. Jadi emang sejauh 3 tahun pertama dia ada di industri secara internasional dan dikenal dengan banyak orang, bisa dikatakan lah kalau orang ini tuh memang masih aman aja gitu kelihatannya, masih keren juga kalau dilihat. Apalagi kalau dilihat ke award Grammy yang dia dapetin juga itu juga udah gokil banget sebagai newcomer bahkan di era itu saat masuk ke industri musik internasional. Sampai akhirnya di tahun 2019 itu ada gebrakan super besar yang dilakukan sama si Sam Smith. Yang bukan lain adalah terbuka ke publik di interview dengan seorang aktris ataupun aktivis asal Inggris yang namanya Jamila Jamil.
Jadi interviewnya itu naik ke publik di bulan April 2019. Dimana di interview atau podcast yang namanya I Wake ini, Sam Smith ini mengungkapkan bahwa dirinya itu adalah seorang non-binary, seorang gender queer, dan dia itu katanya bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi mengambang somewhere in between. Nah tapi walaupun dia benar-benar came out as a non-binary di tahun 2019, di tahun 2017-nya pun ternyata dia udah sempat ngetis-ngetis dengan interview yang judulnya I'm as much woman as I am a man. Yang di cover majalahnya itu dia lagi nutupin mulut sambil pose pakai heels warna merah. Cukup horor. Cuma memang dia belum secara gamblang bilang kalau dia itu non-binary ataupun bukan laki. Tapi ya udah jelas saja sebenarnya kalau kita sebagai orang awam gitu ngelihat ya. Wah pasti ada yang beda sama nih orang secara orientasinya mungkin. Sampai akhirnya ke bulan September tahun 2019. Si Samuel Frederick Smith ini alias Sam Smith ini akhirnya benar-benar secara publik mengatakan bahwa dia ini secara resmi bilang memang kalau dia udah sepenuhnya non-binary lewat postingan Instagramnya dia. Dan dia juga secara tertulis merubah pronouns-nya menjadi they them. Makanya tidak terbayang sama gua seorang Sam Smith ini yang suaranya bagus banget. Bikin lagu, tiba-tiba jadi non-binary. Dan pengen disebut sebagai orang yang gender identity-nya non-binary. Yang dipanggil they them. Nah jelas dengan berubahnya seorang Sam Smith ini, semua aspek dari keartisan dia juga berubah. Dimulai dari lirik di dalam lagu-lagunya, dari image dia sebagai si penyanyi Sam Smith itu sendiri, dan juga dari sisi penampilan dia sebagai seorang public figure. Gimana perubahannya? Ini bisa kita lihat ke tahun 2020. Di album yang judulnya adalah Love Goes. Di album Love Goes ini, Sam Smith mulai memasukkan lirik-lirik yang mengedepankan kebebasan, sakit hati, dan juga penerimaan diri. Yang adalah salah satu faktor kenapa dia came out as a non-binary juga. Karena katanya dengan jadi non-binary, dia bisa lebih menerima diri sendiri. Dari yang tadinya gak bisa menerima bentuk tubuhnya sendiri, terputus dari nilai maskulin tradisional, dan pokoknya jadi bisa menerima diri sendiri dengan apapun itu yang dia rasakan dalam dirinya. Dan tapi di era 2020-an, pas masih zaman COVID tuh ya, itu mungkin masih acceptable lah bisa dibilang. Lagu-lagunya begitu, ya udah memang karena dia pengen menyampaikan pesan dia lewat lirik yang dia tulis mungkin, lewat nada-nada yang dia nyanyiin mungkin. Masih oke lah, intinya mencoba mendeliver apa yang dia pikirkan gitu. Tapi dari tahun ke tahun sejak 2020 itu, yang berubah bukan cuma liriknya doang sekarang. Tapi seperti yang gue bilang di paragraf sebelumnya, kalau dia juga merubah image dan juga penampilan dia jadi Sam Smith yang baru. Bukan Sam Smith yang lama, yang cool dan kelihatan normal. Karena kalau lu lihat ke era-era pasca COVID di sekitar 2022-an, Sam Smith itu dikabarkan melakukan emotional eating di keseharian dia. Nggak banyak bergerak juga karena ada physical distancing. Dan dia juga mengedepankan yang namanya mental health dibandingkan estetika tubuh. The proof is, ya bisa kita lihat ke Sam Smith dari tahun 2023 sampai sekarang. Terutama di era Unholy. Yang dia itu akhirnya bisa dibilang meledak lagi. Bukan cuma dari lagunya doang yang ngehits, tapi dari berat badannya juga jadi super gede. Di sini gue bukan lagi menyalahkan orang berbadan besar ya, tapi pada kasusnya Sam Smith ini masalahnya bagi gue lebih dari itu. Lebih dari sekedar embracing plus size body, tapi keseluruhan si Sam Smith ini emang udah rada-rada mengganggu aja gitu. Terutama gue yang mungkin udah punya anak masih kecil banget gitu, terus dia nonton video klip Unholy ada bewokan terus pakai baju jaring-jaring dan pakai high heels kan cukup mengerikan gitu kan. Karena bisa dibilang memang Sam Smith dengan nama besarnya, dengan talentnya, dengan ketenarannya, ya akhirnya memang merilis lagu Unholy yang video klipnya itu benar-benar vulgar banget. Dan juga sangat-sangat tidak tradisional sekali vibe-nya. Dengan si Sam Smith ini udah punya badan yang jauh lebih gede dari sebelumnya, dengan banyak backdancer yang pakai pakaian mini banget bahkan, yang baik laki dan perempuannya sama gitu ya. Dan pokoknya di sana kalian bisa merasakan bahwa memang agak lain video klip ini. Apalagi dengan gestur yang seakan-akan melakukan tanda salib umat Katolik yang terbalik. Terlebih lagi di lagu Body Dam Dam Body Shop ya, ini juga liriknya sangat menjurus ke perselingkuhan dan juga ketidaksetiaan seorang bapak yang selingkuh dan melakukan hal-hal yang tidak baik sama sekali. Dengan tambahan featuring artis yang adalah Kim Petras yang adalah penyanyi transgender juga. Yang di lagu tersebut dia merepresentasikan si selingkuhan tokoh ayah yang ada di sana yang digambarkan sadar kalau dia itu jadi selingkuhan gitu. Dan by the way, video klip Unholy ini juga gak bisa ditonton nih di YouTube Indonesia. Yang kemungkinan besar karena terlalu banyak unsur begituannya. Dulu kayaknya masih bisa ditonton ya. Dan dengan lagu Body Dam Dam Body Shop ini juga kalian bisa lihat sendiri lah. Seperti yang udah gue sempet singgung di video tahun lalu soal Satanic Panic. Ya, yang bisa lo tonton dulu tuh. Nah, performance Sam Smith dengan lagu Unholy ini juga sangat-sangat vulgar dan gak ada obatnya buat laki-laki Indonesia dewasa seperti gue gitu misalnya nonton ya.
Karena dari mulai di Brit Award dia tuh pakai baju kulit ketat dan scene-nya tuh dibuka dengan seorang dancer yang lagi headstand dan ngangkang. Udah gitu kalau ngomongin live performance di konser solonya dia, koreografi di atas panggungnya juga udah gak ada obat sama sekali. Dan gak mungkin juga buat gue masukin ke sini scene-nya. Karena di sana itu dia dibegituin sama back dancernya yang adalah laki juga. Dan ya lu pikirin sendiri aja lah, kira-kira apaan scene-nya. Gak bakal tentunya gue jelasin di sini. Dan yang paling gong memang adalah waktu Grammy Awards. Waktu si Sam Smith itu bikin stage act yang bener-bener berasa kayak tema iblis banget. Bikin vibe yang merah semua. Bikin penjara-penjaraan. Dan pokoknya ini orang udah kayak lagi bikin hell on earth lah. Walaupun kalau kita lihat ke alasan dibalik itu, apakah memang Sam Smith itu satanis atau bukan? Ya balik-balik lagi pastinya alasan utama yang dibuka secara publik bukanlah masalah kalau dia itu satanis ataupun anti-Christ. Atau apapun yang berkenaan dengan anti Tuhan. Tapi yang dibuka itu pasti adalah soal mengekspresikan diri, tentang masalah body positivity, dan juga soal pengekspresian diri tanpa penyesalan. Jadi ya this is me aja gitu, dan hell itu adalah salah satu representasi yang biasa mereka gunakan. Karena kalau kita ngomongnya soal brainstorming lagu Unholy, mereka juga bilang kalau mereka itu pengen sesuatu yang nakal, berskandal, dan soal kebebasan. Dan kita juga jadi tahu kebebasan seperti apa yang mereka mau tunjukkan, gitu kan. Dan ya memang bebas-bebas juga karena nggak ada undang-undang soal beginian kalau di luar negeri gitu kan. Karena ini safe haven lah bagi mereka-mereka yang mungkin kayak Sam Smith. Tapi pada akhirnya kan yang kepusingan itu kita mungkin ya sebagai orang Indonesia ya. Mungkin yang mayoritasnya umat beragama tentunya. Punya anak masih yang pada kecil semua tentunya. Pusing juga sebenarnya untuk kita para orang dewasa ini memfilter konten-konten sekarang buat anak-anak. Secara kalau udah lumayan gede bisa pakai gadget udah gak bisa dikasih YouTube Kids ya. Apalagi kalau kita ngomongin dari sisi lagu yang mayoritasnya itu cuma liriknya doang yang harus difilter gitu misalnya. Dan kalau dulu kan kalau mau lihat misalnya band metal live performance-nya aneh-aneh kan harus nonton konsernya dan harus beli DVD misalnya. Sedangkan sekarang sampai ke video klip dan live performance-nya pun bisa kita lihat dengan mudah di internet. Bahkan jadi klip di Shorts ataupun di TikTok gitu ya. Dan tanpa filter juga. Apalagi sekarang juga di luar negeri, terutama Amerika Serikat, gereja-gereja udah banyak yang belok juga. Udah pada nikahin sesama laki, sesama cewek. Dan pokoknya udah lebih sulit lagi gitu membatasinya. Bahkan ada pendeta yang minta jemaatnya kasih dia nama saat dia belok gitu. Coba lu bayangin. Ada klip nih, aneh banget menurut gue. Dan gue akan bahas lebih lanjut soal ini. Kita akan berlanjut lagi ke masa-masa Jerman di mana Om Kumis benci banget sama kaum gay ya. Gue akan kasih itu cerita yang menarik banget menurut gue. Dan akan kita bahas ke era-era di mana Jerman tuh benar-benar anti banget sama ini. Sampai sekarang akhirnya lu bisa melihat bahwa Jerman itu salah satu negara yang suportif sekali sama kaum LGHDTV ini ya. Yang sekarang makin bertambah terus hurufnya gitu kan. Tapi terlepas Anda adalah kaum yang support ataupun Anda kaum yang tidak mensupport, atau mungkin Anda adalah kaum yang netral gitu ya. Pastikan yang kita sampaikan adalah sebuah argumen dan tidak melakukan persekusi. Menurut gue semua orang berhak memilih dan apapun pilihannya biarkan itu menjadi tanggung jawab dirinya dan juga kepada Tuhan. Gitu aja. Kita mah keep holding on faith aja ya. Emang tapi agak sulit aja gitu memproteksi anak-anak kita gitu. Gue pusing juga sih, ini jadi PR panjang aja sih untuk menjelaskan segala hal dan huruf-huruf yang banyak itu bagaimana cara menjelaskan dengan tepat. Itu yang agak membuat pusing mungkin orang-orang yang mungkin punya anak gitu ya. Sampai jumpa semuanya. Kalau kalian punya sentimen terkait dengan evolusinya Sam Smith dan siapa lagi kira-kira orang-orang yang bakal berubah sedrastis ini. Kalau Miley Cyrus kan berubah jadi nakal aja gitu ya. Tapi Ellen Page juga berubah jadi cowok sih, sekarang jadi Elliot Page sih sebenarnya ya. Tapi banyak sih yang mulai berubah-berubah. So without ini ya judgment ya, intinya ini adalah sebuah perubahan yang menarik ya yang terjadi sama Sam Smith karena begitu radikal perubahannya sampai memang mungkin bikin pergeseran fansnya juga terjadi. Yang dulu ngefans sama Sam Smith juga mungkin jadi nggak ngefans lagi, dan mungkin dulu yang nggak ngefans akhirnya jadi ngefans sama Sam Smith dengan kondisinya sekarang. So gimana sentimen kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita mengupas evolusi artis-artis lain kalau misalnya kalian suka dengan topik-topik yang kayak gini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.